Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Pak Ustadz yang saya hormati, Pak Sugiarto, juga keluarga semua dan juga adik-adik residen yang hadir pada pagi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, sehingga kita walaupun dalam kondisi serba terbatas ya, karena ada pandemi, jadi memang ini batas sehari, tapi kadang-kadang kita bisa berkumpul dalam kondisi yang sehat, juga dalam suasana yang tentunya bahagia dan penuh syukur. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang, terima kasih atas kerahimannya yang sudah menyempatkan di hari libur yang harusnya mungkin istirahat ya, jadi meluangkan waktu untuk menghadiri acara yang kami adakan ini. Pertama-tama yaitu syukuran ya, kita selalu bersyukur untuk menempati rumah yang baru. Kemudian yang kedua pada intinya adalah sehubungan kami akan mengadakan hajat menikahkan putri kami yang kedua, Puspita Aji Nanti Putipit, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 28 Maret ini. Yang ketiga juga kebetulan putri kami yang sama juga ulang tahun ya, jadi walaupun sudah lewatan ya, tapi juga moga jadi sekaligus disamakan dengan yang juga nanti kami minta doanya dari Bapak Ustadz mengenai acara syukuran ini. Tentunya sebetulnya kami juga minta maaf kalau nanti dalam permintaan banyak hal yang berkenaan itu kan kepada Bapak Ustadz. Untuk acara itu untuk singkat waktu, karena memang kondisinya kita sudah dibatasi, tidak boleh berlama-lama. Langsung saja kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, terkhusus untuk Sohibul Bait atau tuan rumah Ibu Nuni beserta keluarga besar beliau. Kita semua yang hadir, rahimakumullah, ya mudah-mudahan rahmat Allah tercurah selalu kepada kita sekalian. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku semua? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Sudah ada yang dapat vaksin? Sudah. Oh ya. Banyak yang sudah ini ya. Saya malah masih ngantri ini. Sudah yang sudah 2 kali. Oh sudah ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan kita semua bangsa Indonesia umumnya dan di seluruh dunia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang indah. Dan di tempat yang indah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Di rumah
Ibu Nuni yang baru. Ibu Dr. Hajah Nuni Agustriani, spesialis bedah ya, dan spesialis bedah anak. Bu dokter. Yang acara beliau pada pagi hari ini mengundang kita semua di dalam rangka mengungkapkan rasa syukur beliau atas nikmat Allah yang diberikan kepada beliau. Satu, rumah baru ini di Hyarta Eco Village. Yang kedua, insya Allah beliau juga akan melaksanakan salah satu dharma bakti selaku orang tua, menikahkan putrinda yang tadi namanya Mbak Puspita, tanggal 20 Maret ini, tanggal 28 Maret ini nanti. Kemudian yang ketiga juga kebetulan baru saja ulang tahun Mbak Puspita juga, Mbak Nina, ya, Mbak Nina. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Itu semua, baik rumah ini, rencana akad nikah nanti, dan ulang tahun yang artinya diberikan karunia panjang umur, itu semua adalah nikmat dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jikalau kalian berkeinginan hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mampu menghitungnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, betapa tidak kita lahir enggak bawa apa-apa, pakaian saja enggak. Nah sekarang sekian hari kemudian, sekian tahun kemudian, luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita sudah punya sekian banyak kenikmatan yang sifatnya materi, duniawi. Kita juga diberikan nikmat kebahagiaan hidup kita. Kita juga diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur. Itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita syukuri, dan bil lisan kita ungkapkan dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam demikian pula tiada pernah lupa kita sanjungkan, semoga tercurah selalu atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan terbaik kepada kita, yang hari ini kita peringati salah satu peristiwa yang pernah dijalani oleh beliau, Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan salah satu tanda keimanan bagi kita di dalam meyakininya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, rumah bagi manusia itu merupakan sunnatullah, yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 80, Allah telah menyampaikan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah lah yang menjadikan untuk kalian semua dari rumah-rumah kalian itu sebagai tempat tinggal. Jadi mempunyai rumah, mempunyai tempat tinggal itu merupakan sunnatullah. Maka mewujudkan tempat tinggal bagi kita itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ini ada dua konsep tempat tinggal. Satu adalah bait. Ya, tadi kan min buyutikum itu kan dari kata dasarnya itu bait, baitun. Bait itu rumah. Kemudian sakana, sakana itu tempat tinggal. Berarti rumah itu ada dua konsep. Satu secara fisik, secara materi. Rumah itu disebut dengan bait. Ya, maka di dalam bahasa Inggris ada yang namanya house. House itu apa? Building. Bangunannya itu kan house ya, house. Bangunannya, gedungnya, fisiknya itu house, building. Itu di Al-Quran Allah sudah mengatakan rumah bagi manusia itu yang pertama adalah unsur fisiknya, baitun, bait. Yang kedua sakana, di dalam bait itu kemudian kita tinggal dan merasa tenang, merasa tentram, merasa bahagia. Sakana, sakana itu kemudian nanti menjadi kata sakinah. Sakinah itu apa? Bahagia terjemahan kita. Sakana itu tenang sebenarnya, keadaan yang tenang. Seperti air dalam botol ini, kalau saya taruh gitu kan tenang kan Bapak Ibu, nggak ada guncangan, tenang. Tapi kalau kemudian ada guncangan, maka air ini menjadi bergejolak. Kalau nggak ada tutupnya, tumpah ini air. Ya. Nah, manusia yang tenang itu ya ibarat air yang tenang ini, tenang, adem, sejuk. Tapi kalau nggak tenang, ada goncangan-goncangan, ada masalah-masalah di dalam kehidupannya, dia akan bergejolak. Kalau goncangannya terlalu keras bisa tumpah, bahkan bisa habis isinya. Nah, rumah kita itu fungsinya adalah tempat untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, sakana, sakinah. Maka nanti Putrinda Bu Dr. Nuni, Mbak Pipit yang akan menikah itu pasti kepengennya bahagia ya Mbak Pipit ya. Kepengennya bahagia. Sampai kaken-kaken, ninen-ninen kalau orang Jawa. Bu Nini orang Jawa bukan? Oh gini, ngertos kaken-kaken, ninen-ninen ya. Sampai kakek nenek. Tapi kalau kita nggak cuma sampai kakek nenek, dunia akhirat ya. Ketenangan, kebahagiaan itu dunia akhirat ya. Orang hidup juga akan mencari ketenangan. Maka kata Rasulullah SAW, konsep rumah itu adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ada baiti, ada rumahku, ada bait, ada rumah, ada gedungnya. Kemudian di dalamnya itu
jannah, surga, suasananya seperti surga. Tadi rumah itu kan ada dua konsep ya, satu buildingnya, house-nya itu ya, baitnya, yang kedua isinya itu yang menimbulkan maskanah tadi, ya, tempat tinggal. Maskanah itu isinya itu adalah home kalau orang Inggris bilang. Ya, dalam bahasa Inggris kan house sama home kan beda arti ya dulu nih. Kalau house itu kan buildingnya, tapi kalau home itu isinya, apa yang ada di dalam rumah itu. Kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau kamu sudah punya rumah, sudah punya bangunan, jangan lupa, jangan cuma bangunannya yang bagus, jangan cuma bangunannya yang megah dengan fasilitas lengkap, tetapi jangan lupa jadikan bait itu jannah, jadikan rumahmu itu surga. Surga itu kan tempat yang serba menyenangkan loh Bapak Ibu. Di surga apa ada orang susah kira-kira? Walaupun kita belum pengalaman ke sana kan kita yakin ya. Ya nanti jangan-jangan ada yang jawab, nggak tahu Pak Ustadz, saya belum pengalaman ke surga ya. Mau apa punya pengalaman ke surga? Enggak dulu Loh kenapa ke surga kok nggak mau? Ya mau sih mau, cuman syaratnya harus mati dulu itu loh. Itu ya nggak mau ya. Ya kira-kira di surga kan nggak ada orang susah, kan nggak ada orang nangis, kan nggak ada orang marah, ya loh. Masa di surga ada orang marah-marah? Ya kan enggak banget loh, surga kok. Surga itu tempat yang serba perfect, ya, yang serba sempurna. Enggak ada di sana orang sedih, orang susah, orang marah. Ada orang punya utang enggak Bapak Ibu di surga kira-kira? Enggak ada lah. Orang di surga fasilitas lengkap, ya, semua dikasih. Ya, fasilitas yang serba mewah kok punya utang gimana? Ya. Nah itu, maka kalau kamu sudah punya house-nya, sudah punya building-nya, sudah punya baitnya, jangan lupa jadikan suasana di dalamnya itu suasana jannah, suasana surga. Itulah konsep rumah di dalam Islam. Ya, oleh karena itu rumah di dalam agama Islam itu mempunyai beberapa fungsi Bapak Ibu. Yang pertama adalah fungsi musola. Musola itu kalau di sini taunya tempat buat sholat gitu ya. Nah, ada masjid, ada musola. Musola itu tempat sholat. Rumah kita itu supaya menjadi jannah tadi, jadikan rumah kita itu tempat sholat, jadikan sebagai musola. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran wassalah. Sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan dengan sholat. Supaya apa? Supaya rumah kita menjadi jannah. Loh kok bisa menjadi jannah Pak Ustadz? Karena kalau di dalam rumah itu kita pakai sholat, kita pakai ngaji, suasananya menjadi adem. Betul nggak Bapak Ibu? Menjadi adem. Iya, harusnya adem. Kalau ngaji kok masih wah emosi uring-uringan, apalagi lagi ngaji ya. Itu nggak banget loh. Nah, maka jadikan tempat kita supaya menjadi jannah itu harus kita hiasi dengan bacaan Al-Quran, harus kita pakai untuk membaca Al-Quran.
Dan untuk sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, kerjakan di rumah kita. Kalau sholat fardu kita pergi ke masjid, sholat berjamaah di sana. Nah, jadikan tempat sholat. Kalau nggak dipakai sholat kayak kuburan dong. Kita boleh nggak sholat di kuburan? Nggak boleh. Kita dilarang sholat di kuburan. Maka kalau tempat kita, rumah kita tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah dipakai ngaji, itu sama saja seperti kuburan. Padahal konsepnya Rasulullah, rumah kita itu surga kita. Maka salah satu hiasannya adalah kita pakai untuk sholat dan kita pakai untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, fungsi rumah adalah al-madrasah. Apa itu? Tempat edukasi. Sebagai madrasah. Gedungnya sudah ada. Jadikan di dalamnya itu sebagai home, sebagai tempat tinggal yang baik. Apa? Ada fungsi edukasi di dalamnya. Nah, di dalam rumah ini tempat edukasi yang sangat efektif. Anak-anak yang baik, anak-anak yang berprestasi itu tidak lepas dari edukasi di dalam keluarganya. Biasanya anak-anak yang nakal dalam tanda petik itu kurang mendapat perhatian di dalam rumahnya. Maka salah satu fungsi rumah kita itu adalah al-madrasah, tempat edukasi. Ya, dimulai dari yang paling kecil, bagaimana masuk rumah, mengucapkan salam, keluar rumah mengucapkan salam, kemudian bagaimana menjaga kebersihan, menaruh sampah di tempat yang semestinya, bagaimana berdoa sebelum melakukan aktivitas-aktivitas di dalam rumah. Itu adalah fungsi edukasi. Ngobrol dengan anak-anak tercinta, ngobrolin tentang sekolah mereka, pergaulan mereka, masa depan mereka, memberikan spirit semangat kepada mereka untuk maju. Ayo, kamu bisa. Itu di dalam rumah, Bapak Ibu. Fungsi itu bisa dilakukan di dalam rumah, apalagi pandemi seperti sekarang ini. Ini kan rekor sekolah libur tuh, Bapak Ibu. Prei kok setahun ini, iya, luar biasa loh. Ini kan generasi ini belum pernah sekolah prei setahun ya. Anak-anak sekarang sudah setahun nggak sekolah ya, nggak sekolah di sekolah mereka. Sekolahnya apa? Di rumah. Nah, itu fungsi edukasi di dalam rumah kita. Fungsi rumah yang berikutnya adalah sebagai junnah. Apa itu junnah? Junnah itu benteng. Rumah kita harus bisa menjadi benteng, harus bisa menjadi tempat berlindung. Tempat berlindung apa? Apakah hanya tempat berlindung tubuh kita, badan kita? Bukan. Harus menjadi junnah, harus menjadi tempat perlindungan bagi kita, bagi anggota rumah itu lahir dan batin. Harus menjadi tempat perlindungan lahir dan batin. Rumah menjadi tempat kita berlindung dan melindungi kita dan anggota keluarga kita dari kerusakan fisik, kerusakan badan kita, kerusakan akidah, dan kerusakan akibat penyakit sosial. Nah, ini rumah ini menjadi benteng ya. Maka di dalam rumah itu kemudian harus dikondisikan supaya bisa
menjamin kesehatan kita secara fisik. Ya, kalau rumahnya Bu Dokter Nuni ini ya karena rumah yang sangat bagus, ya konsepnya eco village, ya, maka secara kesehatan sudah bagus, ya. Ada pencahayaan yang bagus, ada ventilasi yang bagus, ya lingkungannya juga bagus. Nah, seperti itulah rumah itu harus bisa menjadi junnah, harus bisa menjadi benteng, harus bisa melindungi kita secara fisik. Kita ciptakan suasana yang baik yang mendukung kesehatan kita. Kemudian juga memperkuat akidah kita di dalam rumah itu nanti. Ya, Bu Nuni pasti akan menanamkan bagaimana beribadah yang tekun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dari penyakit-penyakit sosial lainnya. Ya, penyakit sosial itu jangan dikira kita nggak punya. Oh, saya enggak deh kalau itu. Penyakit sosial itu kan kita suka ngerumpi, itu kan sebenarnya penyakit juga loh Bapak Ibu, ya. Dan itu adalah hal yang menyenangkan, yang banyak pengikutnya, sehingga di TV-TV hampir semua punya acara ngerumpi-ngerumpi, ya. Ya, karena ternyata media hiburan itu tahu, ya salah satu karakter kita itu seneng urusannya orang lain, ya, sehingga acara info gosip itu laku di TV. Kalau nggak ada peminatnya nggak bakalan laku, itu ratingnya tinggi loh Bapak Ibu, ya. Ya berarti kan penyelenggara jasa hiburan itu tahu, orang kita itu seneng nih kalau ngobrolin siapa yang lagi trending sekarang, ya. Wah, itu pasti seneng, ya. Ya kalau Bapak Ibu lihat di media sosial itu kan orang Indonesia itu paling seneng ngurusin urusannya orang lain. Ya, orang pacaran saja itu followersnya jutaan kok Bapak Ibu, ya. Ada orang ngobrol, orang pacaran, ya ngobrol pakai media sosial. Wah, itu sampai punya followers, ya, pengikut di Instagram itu sampai jutaan. Nah, itu kalau kemudian ini menjadi kebiasaan, ini akan menjadi penyakit sosial, karena kadang-kadang, ya, atau sering-sering kita itu kan seneng ngobrolin, ya, kekurangannya orang. Kan jarang toh kita itu ngobrolin kelebihannya orang. Kalau kita mau gosip yang syariah itu, ya, sekarang kan zamannya syariah toh, ada bank syariah, ada pegadaian syariah. Nah, Pak Lukman punya konsep gosip syariah. Gosip syariah itu apa? Kalau ngomongin orang lain, ngomongin baiknya gitu. Nah, kira-kira laku enggak? Yang laku itu ya sisi negatifnya orang. Oh, artis itu mau cerai. Oh, artis itu ketipu. Oh, artis itu ketangkap. Nah, itu baru gosip itu Bapak Ibu. Tapi kalau yang baik-baik nggak bakalan laku, ya. Nah, rumah kita fungsinya untuk mengedukasi kita dan keluarga kita dari karakter yang tidak baik seperti itu. Konsep yang keempat dari rumah kita adalah sebagai maskanah. Maskanah itu adalah tempat tinggal, home sweet home. Ya, baiti jannati, kata Nabi. Dari dulu Nabi sudah punya konsep itu. Sudah punya konsep home sweet home. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, rumah ini harus bisa menjadi surga bagi Bu Nuni dan seluruh anggota keluarganya. Di dalam rumah ini atau di setiap rumah kita yang menjadi maskanah, yang menjadi tempat tinggal yang menyenangkan bagi kita, itu ada fungsi al-maulud, tempat
reproduksi, memperbanyak dan melahirkan keturunan. Ya mudah-mudahan nanti Mbak Pipit ya segera punya momongan ya. Enggak mau ditunda-tunda atau Mbak Pipit ya. Mbak Pipitnya ada enggak sih? Oh ada ya. Ada kok ya. Nah itu nanti salah satunya fungsinya al-maulud, tempat kita melahirkan dan memperbanyak keturunan, fungsi reproduksi. Kemudian al-markas sebagai tempat kegiatan kita, pusat pengkaderan, penggembelengan generasi kita, itu di dalam rumah kita ini. Mengucapkan salam itu kalau tidak dibiasakan juga sulit. Padahal enggak susah kan? Assalamualaikum, susahnya apa? Ya, tapi kalau enggak dibiasakan, susah enggak Bapak Ibu kira-kira? Kalau enggak dibiasakan itu cuma mengucap salam itu berat loh. Mau masuk rumah mengucap salam, mau pergi mengucap salam gitu. Ketemu di dalam rumah mengucap salam, mau tidur mengucap salam ya. Anak-anak saya ya sama saya kira. Kalau mau tidur juga ada ritualnya. Ya. Jabat tangan, salim sama orang tua, cium tangan, cipika-cipiki, assalamualaikum, gitu dulu ya Pak gitu. Nah itu harus kita biasakan. Kebiasaan seperti itu al-mahya'us sunnah. Kemudian fungsi rumah adalah al-marham, tempat kita mempererat ikatan keluarga, silaturahim, tempat kita bertemu, mendiskusikan keseharian kita, itu adalah di dalam rumah. Dan itulah konsep rumah ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan rumahnya Bu Dr. Nuni ini menjadi surga bagi beliau sekeluarga di dunia ini, menjadi tempat yang serba menyenangkan. Mudah-mudahan dari rumah ini pula nanti akan mengantarkan anggota keluarganya kepada kebahagiaan sampai di akhirat nanti. Amin. Amin. Mudah-mudahan hajat Bu Dr. Nuni menikahkan Putri Indah, Mbak Pipit nanti juga terlaksana dengan lancar. Tidak ada halangan suatu apapun, dan Mbak Pipit beserta suami mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, sakinah mawaddah warahmah, mewujudkan rumah yang ibarat surga tadi. Yang ulang tahun mudah-mudahan semakin barokah hidupnya, diberikan kebaikan kebahagiaan dunia akhirat. Untuk semua harapan kita yang baik-baik itu, kita doakan kepada Allah dengan umur kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk renungan kita bersama. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.